jalan itu. Tinggal si Karbo. Oh, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Derungkat Family. Salam camping ceria menjadi cinta. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan gembira ya. Pada tanggal 8-9 Oktober ini, kami Derungkat Family berkesempatan untuk camping lagi nih. Kali ini lokasi yang kita tuju adalah Pinus Eco Park yang berada di Puncak Bogor. Ada apa aja ya sarana dan kegiatan kita selama di sana? Yuk, ikutin terus ya video kita. Jangan di-skip. Jangan lupa juga nih untuk subscribe channel kita supaya tidak ketinggalan kegiatan Derungkat Family dan referensi lokasi-lokasi camping keluarga lainnya tentunya. So, stay tune. Oh ya, perjalanan kali ini tidak semua keluarga Derungkat ikut nih. Ada 3 keluarga yang berhalangan hadir karena ada acara lain, yaitu keluarga Om Rama dan keluarga Om Yusdi. Dan satu lagi keluarga Om Cecep baru aja menambah anggota keluarga, alias Tante Asi baru aja lahiran. Jadi kemungkinan sementara nggak akan ikut dulu kegiatan camping kita selama kurang lebih 2 bulanan. Nah, 3 keluarga yang berangkat yaitu kami, keluarga Hernes, keluarga Om Faiz, dan keluarga Om Hari. Kita start dari rumah itu sehabis subuh, mengingat karena ini hari Sabtu, jadi kami juga mengejar waktu agar cepat sampai lokasi. Mengingat juga lokasi berada di puncak, jadi ada pemberlakuan ganjil genap dan sistem buka tutup jalan. Walaupun sudah berangkat subuh, sempat juga merasakan jalanan padat merayap ketika akan keluar tol Jagorawi sampai dengan daerah Gadok. Tapi alhamdulillahnya setelah pukul 8 di hari Sabtu ini jalanan sudah berlaku satu arah ke arah atas, sehingga kita bisa sampai lokasi itu tidak terlalu siang karena perjalanannya lancar. Nah sahabat, setelah kita melewati perkebunan teh Gunung Mas, sebaiknya batas kecepatan berkendara kita agak diturunkan nih. Karena lokasi pintu masuk Pinus Eco Park ini berada di belokan sebelah kanan dan kecil menanjak jalannya. Khawatirnya kalau kita terlalu cepat berkendara akan terlewat dan repot untuk balik arah. Apalagi jika kondisi jalanan sedang satu arah seperti ini. Nah, sebagai patokan, di sebelah kanan jalan itu akan ada warung sate Kambing Muda 35. Lokasi dari posisi pintu masuk Pinus Eco Park itu berada persis di sebelah warung sate kambing tersebut.
Jarak lokasi camping dari jalan raya itu sekitar kurang lebih 600 meter. Hanya saja kondisi jalanannya ini belum beraspal. Karakteristik dari kontur tanah di kebun teh sendiri yaitu berbatu, gembur, dan berpasir. Sehingga kalau hujan, kemungkinan akan licin dan sedikit sulit untuk dilalui. Nah, untuk kendaraan city car berpenggerak roda depan seperti mobil kami, ini lumayan membutuhkan skill ekstra nih dan effort untuk sampai ke lokasinya. Jadi, harus hati-hati ya sahabat. Akhirnya setelah melalui proses perjalanan yang cukup sulit, sampai juga nih sahabat kita di lokasi campingnya. Nah, di Pinus Eco Park ini, area camping itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada area camper van yang lokasinya itu berada di sebelah kanan dari jalan masuk. Area ini berdekatan dengan warung, gazebo, kamar mandi dengan kontur tanah berbukit, terbuka, dan dengan view city light dan gunung terlihat dengan jelas. Kemudian ada area tengah yang menjadi favorit para campers nih, karena lokasinya sendiri itu berdekatan dengan kamar mandi, musola, trekking sungai, dan juga curug mini. Nah, ada satu lagi nih area camping di Pinus Eco Park ini, yaitu di posisi atas. Lokasinya langsung di perkebunan tehnya. Nah, lokasi inilah yang pada akhirnya jadi tempat kami bercamping untuk malam ini. Double karbo. Oh, triple sama kentang. Dicuci. Capek tadi nanjak. Sebetulnya awal itu kita sudah booking di area tengah sahabat. Tapi karena menurut pengelola akan dipakai acara oleh pemilik Eco Park ini, akhirnya kita diarahkan untuk menuju ke lokasi paling atas. Sedikit kecewa sih sebetulnya, karena mengingat jenis mobil kami ini yang kurang cocok dengan medan jalan. Tapi untungnya pihak pengelola memberikan bantuan tenaga agar kita bisa sampai di lokasi. Karena pagi ini jam 5:30, cuacanya lumayan dingin, suhunya di kisaran 17, tapi tadi malam jam 2 itu suhunya sampai 14 derajat, lumayan dingin banget ya, karena bercampur hujan. Kelihatan situasi pemandangan depan tenda kami, pegunungan, kebun teh. Nah, ini di bagian bawah ini masih satu kawasan, yaitu kawasan camping ground di bagian bawah, dekat dengan parkiran. Sama di sini juga di atas juga dekat dengan parkiran, cuma memang perlu perjuangan untuk sampai naik ke atas untuk kendaraan-kendaraan bukan 4x4. Salah satu pilihan trekking singkat yang bisa dipilih di Pinus Eco Park ini adalah
trekking ke lokasi paragliding. Nah, kebetulan nih keesokan paginya bapak-bapak mengajak anak-anak untuk jalan-jalan ke sana. Estimasi perjalanan itu sekitar kurang lebih 15 menit untuk sampai lokasi paragliding dengan trek jalan setapak yang sudah disiapkan oleh pihak pengelola. Walaupun masih banyak spot yang becek, kemudian rumput ilalang yang sudah meninggi, tapi so far masih aman lah ya dilalui oleh anak-anak, asalkan tetap dalam pengawasan orang tua tentunya. Nah, setelah sampai lokasi, ternyata tenda kita masih terlihat loh sahabat. Dan kemudian kita juga langsung disuguhi oleh pemandangan Sitiku yang indah. Kemudian ada hamparan kebun teh. Dan juga tidak lupa hamparan pegunungan yang luar biasa indahnya loh sahabat. Kemudian beralih ke sisi sebelah kanan, ternyata kita juga bisa melihat dengan jelas nih Masjid At-Ta'awun yang sudah terkenal ya di puncak ini. Karena memang lokasi dari paragliding ini sangat berdekatan sekali dengan Masjid At-Ta'awun. Untuk trekking singkat selanjutnya yang bisa kita coba di Pinus Eco Park ini yaitu kegiatan susur sungai. Nah, lokasi susur sungai ini masuknya berdekatan dengan campsite yang berada di tengah. Seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal tadi ya, jaraknya sendiri itu tidak terlalu jauh kok. Berkisar 50 meter saja kita sudah bisa langsung bertemu loh dengan aliran air dari curug ini. Rasa airnya itu jangan ditanya ya, rasanya seger banget deh. Ya maklum lah ya, ini kan kita lagi di puncak. Lanjut jalan lagi sedikit, kita sudah langsung bertemu dengan sungai yang debit airnya itu lumayan deras. Nah, ini sih favorit anak-anak banget deh ya. Apalagi sih kalau bukan main air. Nah, untuk jalan menyusuri sungai ini sudah ditata rapi loh. Jadi kita juga nyaman untuk melakukan perjalanannya. Dan sudah pasti juga sih tidak akan tersesat karena sudah banyak petunjuk-petunjuk arah sepanjang perjalanannya. Cuman sayang banget nih sahabat, kita nggak sempat untuk melihat Curug Mininya karena memang kondisi gerimis dan mulai membesar juga nih. Tapi ya sepanjang anak-anak melihat air dan bisa main air, kayaknya itu udah cukup juga ya buat mereka. Yang penting mereka senang. Halo sobat Durungkat Family, kita lagi ada di Eco Park Pinus Puncak Bogor ya. Sekarang kita lagi di posisi pintu masuk. Pintu masuk ini untuk menuju ke lokasi itu lumayan terjal. Jadi dipersiapkan mobil-mobil yang standar seperti mobil MPV biasa atau mobil sedan yang kategorinya tidak 4x4 ya, cukup memiliki effort dari mulai pintu masuk. Nah, kita masuk ke lokasi yang ada di sini adalah perkebunan teh. Kemudian kita lihat di sini ada pintu masuknya, ada wilayah untuk campervan sama camping ground di daerah bawah. Ya, di daerah bawah sini adalah campervan beserta sungai kecil dan menuju ke Curug Mini. Di sini kapasitasnya mungkin sekitar 10 tenda setiap petak dan ada beberapa titik yang bisa dipakai untuk satu tenda. Kemudian kalau di sebelah kanan di sini ada gubuk-gubuk, kemudian ada warung, kafe dan area campervan. Nah, ini adalah area-area campervan nih. Nah, ini cukup terbuka tempatnya, terutama yang ada di sebelah bagian atas ini cukup terbuka sehingga kalau panas lumayan. Nah, tapi karena cuacanya dari kemarin mendung dan bahkan sedikit hujan, ya masih oke lah. Nah, ini pintu masuknya. Kita dari pintu masuk yang sini jalannya berbatu ya, berbatu dan berpasir. Jadi harus punya keahlian khusus, dan kalau lebih mau kita private, kita ada di area bukit di atas ini. Nah, ini ada satu, kemudian di sini juga bisa, tapi ya nggak terlalu banyak. Dua, dan di sini adalah toilet ya. Ini cuma ya naik jalannya curam sekali ya. Kemarin juga sempat kita effortnya luar biasa sampai menuju ke sana. Nah, jalannya batu padat,
Tapi ya namanya batu karena cukup terjal, kalau pergi penggerak roda depan ya lumayan, harus energinya harus banyak, harus ahli lah kalau nyetir. Ya kalau 4x4 sih mudah-mudahan sih nggak bermasalah. Oke, ini ada Cesa yang baru main dari sungai. Kita menuju lagi ke wilayah atas. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang tenda peleton area, musola dan toilet itu ada di bawah. Nah kalau wilayah yang di sini, ringnya memang sudah dikelola oleh pengelola untuk tenda peleton. Nah ini tempat yang terfavorit yaitu di bagian bawah. Tapi ya mungkin maksimal kalau pakai tenda Arpenas ya mungkin sekitar kurang dari 10. Ya di sini toiletnya, posisi toiletnya ada di sini. Ya, ada di sini toiletnya. Kemudian di sini ada gubuk. Nah di sini juga bisa 1 biji 2 biji tenda yang bisa dipakai untuk campground. Nah nanti kita lihat review lokasinya menuju ke atas. Di sini sinyal cukup bagus, semua provider juga bagus, mungkin karena ada BTS-nya ya. Cuma nggak tahu nih BTS untuk provider apa saja. Tapi XL, Simpati, oke. Nah sekarang karena di bawah ini dekat dengan sumber listrik, sangat termumpuni untuk listrik. Nah cuma kalau di atas sana ya, di campground yang tempat kami di atas itu tidak bisa dijangkau oleh listrik. Ada genset tapi gensetnya rusak, jadi semalaman kita nggak pakai listrik. Ya menambah kesyahduan, tapi harusnya sudah difikirkan oleh pihak manajemen dari Eco Park Pinus. Kenapa? Karena itu adalah satu kebutuhan, terutama untuk kamar mandi ya, paling nggak ada penerangan lah ya. Nah ini jalan menuju ke bukit atas, nanti kita akan review jalannya seperti apa. Yuk mari kita jalan. Tanjakan dimulai dari sini. Tanjakannya lumayan kalau buat mobil biasa, tapi pengelola menyediakan petugas yang bersiaga saat akan menaiki untuk membantu mendorong kendaraan supaya bisa masuk ke area perbukitan tersebut. Nah, di sini adalah area para layang. Ya, di sini mulai banyak sekali. Tadi sudah berterbangan. Ya, jadi jaket kita tinggal itu di bawah. Nah, ini salah satu mobil dari keluarga kami yang tidak bisa naik. Habis ini berbelok tajam, menanjak, permukaan tidak rata. Jadi lumayan berat. Saya menggunakan kamera yang cukup datar. Tanjakannya seperti ini, dengan belokan tajam ke arah bagian bawah. Aduh, luar biasa. Mobil keluarga kami adalah Toyota Veloz Wuling Almas, masih bisa naik. Tapi kalau penggerak roda depan, akhirnya kami berjalan mundur. Nah, perlu keahlian khusus saat mobil posisi berjalan mundur dan menanjak. Pastikan kaca spion kanan kiri di posisi paling bawah, sehingga pada saat kita lihat ke belakang datar. Kemudian VSC-nya dinonaktifkan. Tanda berikutnya tanpa listrik juga. Di posisi atas. Pulang Om. Ya. Ya, ini adalah posisi tenda kita. Cukup jauh dari bawah. Nah, sampai sini tanjakan berakhir. Cukup datar, tapi mendapatkan suguhan yang cukup bagus dari pemandangan. Kemudian kita bisa melihat
kabut ada di posisi bawah kita seperti negeri di atas awan. Capek sekali. Tapi inilah dunia outdoor. Walaupun sambil bicara, berkamera, tapi harus tetap menginfokan bahwa area ini adalah area yang cukup baik, dengan persiapan yang cukup baik, kendaraan yang mumpuni, dan persiapan mental dan kesehatan. Karena cukup dingin, sampai dengan 14 derajat di saat malam tadi. Kalau subuhnya sekitar 19 derajat, sampai 18 sampai 19 derajat lah. Karena tidak ada listrik, ya membuat malam kita dipenuhi dengan kegelapan. Saran buat pengelola, tolong perhatikan untuk kondisi listrik, tempat sampahnya, dan kamar mandi, karena kamar mandinya sepertinya tidak terawat. Kemudian ada ini camping ground kita tidak terawat dan tidak ada lampu. Kemudian ada salah satu yang posisinya toilet jongkok, itulah pintunya bolong. Airnya sih bagus. Ini ada parkir untuk di camping ground yang paling atas. Nah, ini adalah toiletnya, ada 3 bilik plus sama tempat wudhu. Airnya cukup jernih, tapi kalau saat malam, saat pagi, saat hujan itu keruh. Ini kondisinya, dalamnya sih masih keramik tapi nggak terawat, kurang rapih lah. Ini ada 2 untuk toilet duduk. Ya, kita bisa lihat di posisi tadi di bawah seperti ini. Tadi kita di Curug Mini itu ada posisinya ada di bawah sini. Ya, kabut udah mulai turun. Kita lihat lagi. Ya, seperti itu. Kita lihat posisi tenda kita. Ya, ini ada Sky, udah siap-siap pulang Sky. Sama mama papanya sudah bersiap pulang. Takut hujan bener ya. Aduh, Om kalau mau keluar nanti kasih tahu aja Om. Nah, paling berapa sih, 1 mobil paling ya? Mobil wuling aja itu ya. Siap. Nah, ini adalah tenda kita. 3 keluarga, Om Hari, Om Ernest, dan Om Faiz. Ini. Dan di sana masih ada tenda lagi. Ya, kita ada di posisi tenda kita. Sudah mulai remang-remang hujan. Dan ini ada nenek-nenek, nenek Om Faiz dan neneknya Om Ernest. Oke, kita sudah sampai pada akhirnya. Kita istirahat dulu. Terima kasih. Bismillah. Itu masih ada. Oke sahabat, nggak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang nih. Saatnya kita persiapan untuk pulang ya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil saat camping selama 2 hari 1 malam di Pinus Eco Park ini adalah camping di sini itu adalah suatu hal yang menyenangkan tentunya. Karena di dalam satu area kita sudah bisa melakukan banyak aktivitas seperti trekking singkat dan main air. Tapi menurut kami yang paling juara di sini sih pemandangannya ya, karena sudah lengkap. Ada city view, kebun teh, kemudian ada pegunungan. Apalagi ketika kabut sudah turun, itu bener-bener deh menambah kesyahduan dari Pinus Eco Park ini loh sahabat. Indah sekali. Nah, untuk sinyal nih, sinyal sendiri hampir semua provider cukup kuat ya. Jadi untuk sahabat yang mau healing sambil kerja pun nggak akan ada masalah. Hanya saja beberapa PR yang mungkin menjadi masukan dari kami adalah khususnya campsite atas ya, yang campsite kebun teh. Itu tolong ditingkatkan untuk sarana air dan kebersihan kamar mandinya. Kemudian pengadaan listrik pun akan sangat dibutuhkan loh. Tapi satu hal paling utama ya yang di sini yang harus ditingkatkan adalah akses jalan menuju Pinus Eco Park ini. Apalagi jika jalanan sudah diaspal, kedepannya pasti akan tambah ramai deh pengunjung dari Pinus Eco Park ini. Oke deh, mungkin itu saja ya sahabat review dari kami. Semoga kegiatan camping kita kali ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi para sahabat yang ingin mencoba camping di sini.
Sebetulnya tempat camping dimanapun itu pasti akan selalu ada kelebihan dan kekurangan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menikmati quality time bersama keluarga kita di alam seperti ini. Pastinya akan sangat menyenangkan ya. Oh ya, untuk para sahabat yang tanya info ATM dan biaya lainnya, sudah kita cantumkan ya di kolom deskripsi. So, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan suasana yang berbeda, tapi tetap menyenangkan tentunya ya. Salam satu hobi, salam My Rungkon Family, My Adventure. Salam camping ceria menjadi cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.